gitu lah. Ada sekat, meja, nah ada dia. Lagi ngapain dia? Ya lagi Di sibuk aja komputer. di depan Di komputer. depan. Terus aku love at first sight gitu rasanya gitu kayak wah aku naksir aja. Itu Mas Nunu ya? Oh Mas Nunu, oh iya Dia kan nggak tahu. Aku nggak tahu siapa. Lu nggak tahu Wisnu Hardana? Wahyu tahu Wahyu? Kriteria aku kalau misalnya aku tertarik sama wanita Oke. yang looks kantoran. Oke. Terus Stylenya juga. stylenya. Nunu juga suka yang begitu gitu. Ya gitu. Besoknya datang lagi. Risih gak sih didatangin Wisnu Hardana tiap hari? Ini udah ada komen 1.500 Saradik yang emosi nih dengernya nih. Satu masalahnya adalah aku sampai di tahap dimana aku tidak mau berhubungan lagi. Oh lagi galau. Galau dan kayak enough is enough. Udah, aku sekarang mau fokus berkarya kreatif sendiri, aku kerja, udah. Yang penting gue happy. Oh, kayaknya iya nih ada sesuatu nih gitu. Masih kayaknya. Masih kayaknya. Oh my god. Masih kayaknya, Bang. Oh. Terus ada lagi. Apa lagi nih? Ada lagi kita ini Jadi kita udah. ini kita mau kupas semuanya nih. Ayo, boleh. Boleh nggak? Boleh. Ya, apa-apa. Ya, itu mah pemimpin dunia kan di sini kan? Tapi aku pun walaupun rambutnya diinget kayak gini. Oke, Pak Dir. Ayo, boleh. Please welcome Mas Nunu and Mbak Ica. Wah, terima kasih. Ya, ini buat yang kemarin request di Instagram gua waktu pas gua posting studio ini Outframe is back. Karena udah hampir berapa ya? 4-5 bulan ini gue udah jarang banget podcast. Mohon maaf para bintang tamu yang belum sempat kita okein lagi karena saya sibuk. Nah, kemarin saya posting kan pakai dengan pertanyaan kira-kira siapa yang mau diundang gitu. Nah, kebetulan banyak banget yang request Mas Nunu sama Mbak Ica. Oh, terima kasih. kebetulan- Jadi ini Outframe comeback ya? Comeback Ya. Outframe comeback. Ya sebenarnya karena nggak sibuk aja sih gitu. Nah ini kan pas banget nih lagi anget-angetnya nih kalian walaupun lagi musim enak banget nih musim hujan udah pasangan gini. Boleh dong ini Mas Nunu sama Mbak Ica gimana sih ceritanya awal kalian ketemu? Karena jujur ya ini gue spill sedikit aja karena waktu pas Mas Nunu bilang ya mau nikah. Terus kita sempet nggak posting apapun. Ya. Habis itu tiba-tiba hari H-nya di setelah prosesi sakral itu beres, aku posting Instagram. Oh iya. Bah itu baterai aku habis sama notifikasi kayak wah ini kenapa tiba-tiba kayak semua fansnya Mas Nunu kaget dan shock pakai shock gitu. Yang ini juga pada kaget semua nih di sini nih. Oh iya? Karena ini fans-fansnya Mas Nunu nih. Gitu. Wah, enggak dong. Behave. Ada istrinya. Behave. Bukan pacarnya loh, istrinya. Coba dong cerita kalian awal ketemunya tuh gimana gitu. Banyak yang penasaran nih. Aku dulu ya. Iya, kamu. Awal ketemu Bang Fat. Bang Fat inget aku pertama kali mau launching entitas. Ya. Aku lagi sering nyetak art print segala macem. Ya. Nah, kebetulan temanku ada yang nyaranin, Mas Wisnu kalau misalnya mau cetak art print yang oke dan ada hologram apa segala macem gitu yang premium ya, Ya. ke Bintang Sempurna aja. Oke. Which is tempat kerjanya Ica dulu. Oh. Itu di tahun 2022 Oktober. Gila ya, presisi banget ya. Masih ingat. Oktober 2022 mulai aku datang ke Bintang Sempurna dalam keadaan yang agak mess up sih aku sebenarnya. Waktu itu. Wait. Mess up-nya karena? Ya lagi banyak yang dipikirin aja. Ya karena mau persiapan launching itu. Launching dan ada yang lainnya lah gitu yang akhirnya kayak udah aku mau fokus buat entitas, aku mau cetak art print apa segala macem. Udah nih nyampe di Bintang Sempurna.
aku udah nyiapin materinya segala macem. Gak banyak sih materinya, cuma sedikit gitu yang di print. Habis ngeprint aku lagi bayar, aku ngelihat dia di dalam ya. Jadi ini aku bayar di meja kasir. Nah, Mbak Ica tuh di dalam. Jadi ada meja lagi, ada meja, ketutup gitu lah. ada sekat, meja, nah ada dia. Lagi ngapain dia? Ya lagi Di sibuk aja komputer. di depan Bisa di komputer. depan. Terus aku love at first sight gitu rasanya gitu kayak wah aku naksir aja. Itu udah ketutupan sekat, cuman kelihatan sedikit dan Ica nggak ngeliat ke depan juga. Enggak, cuma sempat ngintip ya. Aku sempat ngintip gini Ngintip. aja tapi udah gitu. Karena awalnya emang aku nggak tahu mas siapa. Jadi cuman lihat gitu aja lagi bayar, oh ya udah gitu. Cuman kasir aku bilang, "Kakak, itu itu Mas Nunu." Nah jadi kebetulan beberapa yang kerja di situ Tahu Mas. Saradix. Iya. Oke. Saradix. Mas Wisnu. Ini gitu, segala Saradik macam. ada di mana-mana ya? Iya. Iya. Jadi tahu, Mas itu Mas Nunu ya? Hah? Oh Mas Nunu, oh iya. Dia nggak tahu. Aku nggak tahu siapa. Lu nggak tahu Wisnu Hardana? Wahyu tahu Wahyu? Dia nggak tahu at all sama sekali. Aku nggak tahu. Sorry. sama sekali. Ini aku sambil nge-recall ya Bang Fat ya. Ah. Ini kita udah ngobrol belum sih atau Belum. Baru kasir aku bilang, itu Mas Nunu ya. Terus dia bilang aku pengen minta foto. Ya udah minta foto aja. Aku Oh bilang izin gitu. dulu ke Iya. Ica. Oh karena Ica bosnya di situ. Terus dia bilang, mau ya udah foto aja gitu. Terus fotoin dong Kak, tolongin gitu. Ya udah. Nggak sopan Iya. anak buahnya. Dia tuh nggak berani Kamu yang ngomong. fotoin ya? Iya, dia nggak Iya. berani ngomong. Akhirnya aku yang panggil, Mas Wisnu ya gitu kan. Terus iya itu kasir saya ada yang meminta foto gitu. Oke. Udah terus aku yang bantuin foto gini cek. Udah aku udah selesai, aku balik lagi ke meja kan. Iya. Baru kamu manggil yang Sonic itu. Ya ini kayaknya nih bakalan banyak fun fact yang bisa aku reveal di sini nih. Oke. Soalnya banyak things yang lucu gitu. Oke, itu pertama kali ya waktu Mas Nunu datang ke Pertama percetakan. kali Mas lihat aku. Ngelihat. Jadi Ngelihat. Tapi jadi kita belum kenal. belum kenal, belum ngobrol. Belum ngobrol. Hanya aku yang naksir. Oh my god. Aku yang naksir. Jadi aku ngelihat gitu. Oh, gitu looks-nya wanita ish banget gitu terus pakai apa blazer segala macam. Dia masih inget loh. Gila. Pakai blazer warna krem ya kalau nggak salah. Pink apa Ya krem ish pink lah gitu. Sampai sepatunya juga kamu inget kan? Iya. Ya itu jadi looks itu adalah salah satu apa ya? Kriteria aku kalau misalnya aku tertarik sama wanita. Oke. Yang looks kantoran. Oh, Terus stylenya juga. stylenya. Nunu juga suka yang begitu gitu. Ya, gitu. Nah, after itu aku udah beres nyetak segala macam. Kita belum ngobrol ya? Belum Sonic ya? Belum. Sonic nih apa Nah, nih nanti artinya? makanya ini lucu nih. Gue bawaannya kalau Sonic bawaannya pengen lari. Iya, Gitu. lucu. Jadi setelah aku udah bayar segala macam, pulang cerita sama temen aku. Aji. Ada cewek cakep nih. Dan jarang-jarang seorang Wisnu Hardana laporan tentang cewek itu kayaknya once in a lifetime sih. Jarang banget. Jarang Jarang bisa dihitung pakai jari Mickey Mouse malah. Iya. Kurang malah. 3 ya Mickey Mouse ya? Mickey Mouse 4. 4. Kurang malah. Ya udah akhirnya ini lucu. Jadi pas pada saat aku tunjukin ke teman aku itu karena aku tahu namanya siapa, Rizka Era Pratiwi, karena aku kan observe kan, oke namanya ini. Ada nenteknya soalnya. Anjay. Iya. Oke, terus Googling. Itu kan juga apa ya random banget kan. Aku kayak siapa tahu ada Iya. Rizka Era Pratiwi Bintang Sempurna. Ada fotonya dua foto, jadi kayaknya difoto sama orang kantor dari Bintang Sempurna, tapi masih era pandemik, pakai masker. Nah ini Tapi lu tahu Iya. kalau itu dia. yes, for sure, Gila baru pertama kali lihat loh. for sure, Wow. gitu. Karena mungkin juga emang ada description-nya kali di bawah Rizka Era Pratiwi gitu ya. Udah akhirnya setelah itu kembalilah lagi dan
nanti berlanjut keseruannya. Oke, nah kalau dari versi ini Ica sendiri ya, dari versi Ica sendiri tuh waktu pertama kali tuh memang nggak ada rasa apa-apa gitu, karena memang nggak kenal siapa Wisnu gitu ya. Iya. At all. Terus Nggak kenal. abis ditinggal bantuin foto si anak buah kamu itu, terus Udah, waktu itu kan aku di sana tuh public relation kan. Jadi begitu tahu temen anak kasir itu bilang, "Ya itu Mas Nuno adiknya Sarah Wijayanto." Dia bilang, "Oh, oke. Aku cuman minta kayak ya kerjaan kantor aja, minta review gitu. Thank Oh, you ya iya. Mas. Thank you Mas udah datang ke Bintang Sempurna bla 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 gitu." Terus lu ngechat langsung? ngechat. Kan Oh. karena ada Jadi- nomor di invoice kan ada nomor telepon kan. Jadi aku ngechat pakai nomor kantor. Ngechat pakai nomor kantor ya pakai template lah biasa Iya, iya, gitu. iya. For coming Bintang Sempurna. Terus dia balas. Template karena aku tahu dari dia yang sebenarnya padahal template ya. Akunya terlalu lebay, terlalu excited. Wah, di kontak nih. Padahal kan biasa aja ke semua Gue baru tahu, sumpah ini gue baru ke tahu semua nih. customer kan gitu ya pasti Iya, kan. iya. Aku kayak, wih, akhirnya aku bawa personal, Ah. tangkepnya. Aku balas gimana? Segera kembali. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Aku akan Segera segera kembali. Ya gitu. Yang pada saat aku lagi texting, aku berharap dibalas. Nunggu ditungguin. Ditungguin gak dibalas. Terus setelah kita deket, tahu nggak? Aku tuh nungguin loh WA ini, ternyata kamu nggak balas-balas lagi WA ini. Ya kan itu kan cuma tugas kantor ya. Jadi pas dia bilang terima kasih. Sorry, itu nomornya nomor handphone kantor Nomor apa kantor. pribadi? Nomor kantor. Oh, pas udah pulang kan handphone ditaruh di kantor. Mungkin ya, gue gak tahu. Nah, ini lanjut ke Sonic. Jadi besoknya gue datang lagi. Oke, ini Besoknya datang lagi. gue nggak paham nih Sonic nih. Besoknya datang lagi nih. Datang lagi. Ini bener literally besoknya banget apa jeda Besoknya. berapa hari? Besoknya. Besoknya. Jadi Weh, ngebet kakak. Nah, jadi Jadi- tiap hari Bang, datangnya tiap hari. Beneran tiap hari. Lu nyetek apaan tiap hari? Jadi gini, di Bintang Sempurna itu memang variatif Bang Fat ininya apa? Kita bisa nyetak hologram apa segala macam. Jadi aku kan excited Nyoba-nyoba. kan, nyoba-nyoba Nyoba-nyoba. gitu buat art print. Yang buat art print dari entitas, terus dari gambar-gambar DMS, Iya, gitu. iya, iya. Siapa tahu bisa diaplikasiin ke hologram apa segala macam gitu. Nah, pas balik ke hari kedua, aku tahu spotnya di mana. Anjay. Habis bayar langsung ada di situ. Mbak gitu. Terus dia juga nyapa juga. Kebetulan di belakangnya dia, di belakangnya Ica itu ada Sonic. poster Sonic. Sonic Generation. Jadi ada gambar Sonic klasik sama Sonic modern. Ini Sonic kartun yang biru itu kan? Iya, Sonic, Iya. Sonic the Hedgehog. Kayak ada poster gitu di atas aku posisinya. Ada poster. Nah, tapi posternya itu Bang Fat tahu ini enggak? Penggaris zaman dulu yang kalau digini-gini tuh berubah gambarnya. Bergerak. Bergerak. Ya, ya. Namanya Hologram. namanya lenticular. Oke, gue Ternyata. gak tahu kalau itu namanya. Gue Nah. taunya cuma, hologram bisa berubah-berubah Iya, gitu. iya. Aku tahu nama lenticular karena aku nanya, Mbak, ini Itu apa? poster Gitu. Sonic apa ya gitu. Ya jadi Oh, jadi cari antara- materi, Bang Fat, cari Bang Fat, materi. antara emang penasaran sama modus tuh. Iya, iya, iya. Nyari materi ngobrol Iya, gitu. bener. Ya udah Udah, akhirnya iya abis itu engagement lah kita. Engagement maksudnya engage ngobrol. dulu. Ngobrol, ya, ya. Iya, iya. Dari situ Kita sih. engage ngobrol abis itu. Dari si Sonic itu terus nggak lama besoknya datang lagi. Risih gak sih didatangin Wisnu Ardana tiap hari? Enggak sih, cuman karena waktu itu posisinya memang PR ya, jadi Ya kan belum ada perasaan. Wisnunya kan udah baper nih ibaratnya Baper. nih. Heeh. waktu itu memang nggak tahu kalau punya perasaan masnya. Jadi aku Nih, ini udah ada komen 1.500 Saradik yang emosi nih dengernya nih. Yang panas kebakar api cemburunya ini nih. lucu nih. Soalnya ini kita bakal spill yang lucu-lucu ya. Yang belum aku kita tuh reveal aku bener-bener nggak tahu kalau Mas tuh punya perasaan atau gimana nggak tahu. Justru orang-orang sekitar yang rasanya. Jadi kayak anak-anak buah aku kayak, Kak, kayaknya dia nggak mungkin deh kesini tiap hari kalau misalnya nggak ada apa-apa. Soalnya yang dicetaknya itu lagi dan katanya tuh Itu no. Itu kurang improve-nya kurang kreatif. Pura-pura kayak cetak yang kan gambar setan lu banyak nu. Masalahnya materinya dikit Bang Fat. Nggak, maksudnya pura-pura lah cetak yang lain. Materinya masih sedikit kan. jadi katanya yang bisa dicetak dalam 1 hari gitu. Jadi Ya. kayak nggak mungkin datang Express. lagi gitu. Oke, cetak ekspres itu berapa jam?
sebenarnya sejam sudah selesai. Sejam Oh 2 jam. sejam, sudah biar iya. bisa nongkrong di situ Iya. sejam. Siapa tahu Bang Fat. Oke, selama itu kan pertemuan kedua ya kan. Akhirnya ngobrol masalah Sonic ya kan. Kan abis itu besoknya datang lagi. lagi. Lu nyari materi ngobrol apa lagi sama Ica? Dari pas pada saat ngomong tentang Sonic itu kan keluar nih dari counternya, maksudnya Ya, karena nyamperin. nanya kan, Akhirnya kita langsung itu- ngobrol, langsung engage ngobrol situ, seru aja gitu. Kayak ya udah. Nah, aku tuh awalnya ngerasanya karena Mas kan terlihat memang introvert kan orangnya. Ya. Jadi Sama lah kayak aku introvert. jadi Sama. saat itu yang yang aku pikirin tuh Mas butuh pendamping pada saat cetak mencetak. Udah cuman itu aja. Jadi Oh, oke. pada saat aku nggak di tempat, aku nyuruh leader aku, tolong ya temenin Mas Wisnunya. Mungkin Mas butuh kayak temen buat mau cetak apa diskusi gitu. diskusi untuk Jadi maunya nggak pernah berpikir bahwa dia datang nyamperin untuk emang mau ngedeketin. Enggak, memang bener mau ngobrolin soal cetak mencetak dia aja. Pokoknya dia gitu. nggak tahu kalau aku naksir sama dia, udah itu garis besarnya. Oke, sampai akhirnya tadi kan cuman orang-orang sekitar doang yang ngasih tahu kan. Akhirnya Ica nggak ngeh sama sekali sampai dikasih tahu atau gimana sampai akhirnya kayak Ada yang bikin Sorry, ini boleh nggak nambah nih? Nambah Boleh. buat seru. ini durasinya Jadi- mau 3 jam juga nggak apa-apa Mas Nu. Jadi ini aku pas Nanti ada part 1, part 2. pada saat ke Bintang Sempurna itu pertama kali ya. Hah? Aku tuh lagi devastated karena aku ngerasa ya oke, aku ada beberapa masalah. Salah satu masalahnya adalah aku sampai di tahap dimana aku tidak mau berhubungan lagi. Oh, lagi galau. Galau dan kayak enough is enough. Udah, aku sekarang mau fokus berkarya kreatif sendiri, aku kerja, udah. Yang penting gue happy. Pokoknya lagi ngeblok lah, nggak mau punya hubungan sama itu. perempuan manapun ibaratnya gitu. Jadi fokus sama diri sendiri lah Yes. gitu. Itu dia. Ternyata. Nah, itu dia. Nah, Padahal aku lagi in a state of ya itu tadi. Ya, terus tadi yang Abang bilang aku akhirnya tahu kalau Mas tuh ada sesuatu itu aku lagi nggak di kantor tuh hari itu, lagi nggak di kantor, Lagi pameran. lagi pameran di Kemayoran. Di Kemayoran. Terus Besok nih ya, ini gue note aja nih kalau besok gue punya pasangan jangan di podcastin gue pasti lupa itu. Ini Mas Nunu ingat semua loh, gila loh. Berarti kalau Bang Fat udah ada pasangan gantian nih aku yang host ya. Boleh, boleh. Boleh Nanti nggak? duduknya sini. Boleh nggak aku Boleh, frame di situ ya? boleh. Ini pasti yang pengen ngawasin banyak nih, Pak D, Mas Nunu sama Mbak pasti. Iya, bener. Lebih ke interogasi sih ya lebih ya kalau mereka itu ya. Oke, terus lagi di Kemayoran. Kemayoran, terus leader aku bilang, Kak ada Mas Wisnu datang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, temenin aja, mungkin dia mau cetak-cetak gitu. Nah itu kita udah tukeran nomor handphone ya, kayaknya udah tukeran nomor handphone. Terus aku bilang, Mas mau cetak ya, sorry aku lagi nggak di kantor. Jadi Mas nanti ditemenin ya sama ada leader aku bilang. Oh iya Mbak nggak apa-apa, dia masih manggil aku Mbak ya. Iya Mbak nggak apa-apa, bla 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 udah. Itu jam 11:30 aku inget banget. Siang. Siang. 12 siang. Jam 11:30 siang. Selesai dari Kemayoran itu aku pulang jam 5 sore. Aku pikir kan ya udah lah ya nyampe di kantor itu sekitar jam 7, kan macet tuh dari Kemayoran jam 5. Nyampe di kantor sekitar jam 7, tiba-tiba Aku masih di situ. masih ada. Jadi aku parkir mobil sebelah dan sebelahnya mobil. Aku sampai kaget gitu ngeliatin, "Hah? Mas, masih di sini?" gitu. Iya Mbak, aku masih di sini. Pas aku masuk itu langsung semua kantor kayak wah rame langsung. Mbak tahu nggak sih Mbak, dia dari jam 11:30 udah nggak tahu mau ngapain, keluar masuk kantor ke minimarket di depan, balik lagi masuk keluar masuk sampai jam 7:30 malam. Terus aku baru dari situ, oh kayaknya iya nih ada sesuatu nih gitu. Masih kayaknya. Masih kayaknya. Oh my god. Masih kayaknya Bang Fat. Terus aku saking gak enaknya kayak, Mas nungguin. Ya udah dari situ kita kayak makan bareng di depan ya, kalau nggak salah ya. Aku ajakin. Oh. Gila loh. Kok gue pengen berkaca-kaca ya? Gila Nu. Nungguin Nu. Itu belum seberapa ya. Lu kenapa nggak ngomong sih? Belum seberapa Bang Fat. Itu belum seberapa. Itu ada lagi yang lebih Oke, parah lagi. akhirnya lu karena nggak enak, lu makan. Tapi lu di situ baru ngerasa Baru, iya, ngerasa ini kayaknya kayaknya ya. ada sesuatu Oke, gitu. what's next abis itu?
Wah gila sih Nunu. Nunu kenapa gak ngechat gue lu? Bang Fat temenin Iya, dong. Bang Fat gak enak sih. Sorry ini daerah mana ya? Ben Hill. Deket, kita bisa beli cemilan. Iya. Ya memang sih. Bisa rental PS dulu di sana main PS. Iya, bener. Iya, gitulah. Oke. Terus ada lagi. Apa lagi nih? Ada lagi ini Jadi kita udah. ini kita mau kupas semuanya nih. Ayo, boleh. Boleh nggak? Boleh. 3 jam Boleh. juga gak apa-apa. Paling makin banyak yang komentar terbakar cemburu kayak. Akhirnya tipe kalian tuh bukan Walid gitu ya. Mas Nunu udah paling bener tipenya. Ya ini yang belum pernah kita ceritain ya. Yang mana nih? Yang kamu nungguin sampai jam 3:30 pagi. Abis anniversary Bang Fat. Bang Fat abis anniversary DMS yang keempat. Yang keempat tuh yang di Senopati. Bang Fat Enggak, enggak, yang di Velvet. live ya. Yang Suti Rescue. Oh, tiba-tiba yang gua pas datang tiba-tiba gua sakit pinggang. itu ya. Iya, Pokoknya yang pas di lantai atas kan? yang di atas. Live YouTube kan? Iya. Itu di situ. Itu kita tapi udah dekat ya. Udah dekat belum sih? Belum sih, cuman baru WA-an aja ya. Iya, deket. Enggak. Iya. Itu aku juga masih kayak Dia masih enggak. aku masih ragu, masih kayak Enggak. Iya, masih gitu. Dia masih asik aja Masih sama enggak. dunianya sendiri gitu. Enggak, jadi itu kan malam Masih setengah dianggap Oke, lah aku. komentar hujatan makin banyak ke Ica nih. Makin kesel ke Ica. Kayak, hey, melek kau wanita, melek kau. Tapi untungnya udah sah ya, jadi udah enak, jadi udah adem. jadi waktu itu tuh kan Halloween ya sayang. Halloween. Halloween. Ya kan emang ulang tahun kita kan emang DMS selalu Halloween. 31. Kita ulang tahun 31 kan? 31 Oktober. 31 Oktober kita memang ulang tahunnya. Nah, aku ada biasa lah kan party Halloween. Party kan di mana-mana tuh rame. Nah, terus Ini bukan acara kantor tapi Halloween party. bukan Emang sama sama teman-teman teman-teman aja, kantor sama aja, teman-teman. Mas udah bilang kalau mau ada yaitu live ulang tahun DMS. Ya udah aku pergi ke acara sama teman-teman dan Mas live udah. Nah, udah gitu Mas telepon tuh selesai live apa ya? Enggak, pokoknya lagi di sela-sela lagi istirahat. Iya. Ya, setelah istirahat sama jeda Mbak nyanyi. Pokoknya yang mungkin harusnya aku lebih ngurusin Diary Misteri Sarah Anniversary ya, tapi aku malah sibuk ngontek dia gitu. Nah, terus Kalau lagi di sela-sela lagi bucin banget Mas lagi Nunu bucin ternyata. mampus. nah pokoknya udah Bintang lu selesai. apa sih, Nu? Kok gue lupa Virgo ya? kan Virgo. Virgo. 11 September. Virgo. Iya, oke. Melankoli, lebay. Perfeksionis. Perfeksionis. Ya. Nah, terus udah gitu Mas udah selesai acara live terus nelfon, tapi aku masih belum selesai. Aku bilang ini aku masih sama teman-teman gitu. Oh ya udah gitu. Kalau nggak salah Mas udah di jalan mau ke apartemen ya. Nah, Mas mau diajar, ya aku belum selesai. Aku bilang gitu, aku masih sama teman-teman. Oh gitu, oh ya udah. Nah aku di jalan balik, aku telepon. Terus Mas bilang udah pulang, udah lagi makan bubur di dekat rumah, ya kan? Ya udah, pokoknya posisinya rumah dan tukang bubur itu kayak tinggal jalan kaki deh, deket banget gitu. Oh ya udah, berarti udah safe dong, udah di dekat rumah dan aku juga udah di jalan mau pulang. Ya udah clear kan, aku pulang dan dia udah dekat rumah. Aku pulang, capek, tidur kan langsung, set tidur gitu. Jam 4:30 pagi aku buka handphone. Ternyata terus dia bilang banyak banget chat. Intinya bilang kalau jadi dari rumah itu dia balik lagi ke apartemen aku. Nelfon-nelfonin aku. Yang jaraknya cukup jauh, jadi aku udah bolak-balik 2 kali itu. Iya, jaraknya cukup jauh. Dia nelfonin, WA, akunya udah tidur. Baru buka jam 4:30 pagi dan dia nungguin di minimarket 24 hours sampai jam 3:30 subuh. Aneh ya, Maafat. Berharap aku tiba-tiba bangun gitu kan. Ya, tapi ternyata aku berharap dia ngontek gitu. Oh iya nih aku padahal jadi gini. Karena minimarketnya di seberang apartemen ya aku berharap kayak aku disamperin atau enggak bisa ketemu lah gitu. Ternyata dia tinggal tidur. itu aku feel guilt sih. Jadi kayak pas bangun tidur, bener nih. Tapi emang sih emang aku aja yang aneh, Bang Fat. Nggak, tapi kayak kenapa waktu jarak nggak janjian gitu loh? Enggak ada ngomong sama sekali. Lu tiba-tiba surprise aja gitu mau datengin dia.
Ya antara aku mau surprise apa bego aja sih aku. Nggak, tapi kalau Mas tuh memang lebih banyak action. Anjir nggak kelihatan loh. Lebih banyak action beneran. Makanya Wow. kenapa aku Oh, nggak tahu, oke. kenapa Iya. aku nggak tahu kalau Mas ada naruh perasaan sama aku, karena datang ke kantor, ketemu, udah gitu nggak pernah WA, nggak pernah telepon, nggak pernah ada apa-apa. Tiap hari ke kantor nggak pernah ada WA, nggak pernah ada telepon. Jadi kayak, oh ya udah memang datang ke kantor cuma mau nyetak gitu, karena nggak ada berlanjut WA-an, teleponan gitu, nggak ada. Dan di momen itu yang ngedeketin dia macam-macam Bang Fat. Ada Wow. Aku suka ini. Yang ngedeketin dia bermacam-macam. iya yang banyak yang tertarik sama dia. Oke. Ada astronot, ada pengacara, astronot lah. ada profesor. Pokoknya dibandingin sama aku seorang Wisnu Wardana nggak? Ya elah, Wisnu Wardana apa sih? Maksudnya aku kayak ngeliat anjir. Gila lawan-lawan gue Titan semua gitu. Tapi ya udahlah, Tapi kan kita Spartan. action aja. Maksudnya Iya, aku iya. juga aku bukan tipe orang yang lagi di mana apa segala macam Iya, kayak Mas texting. nggak pernah gitu Oh, sama enggak. sekali. Aku better telepon atau langsung datang. Iya, sama sekali nggak pernah telepon, nggak pernah WA. Jadi makanya aku nggak pernah tahu kalau Mas ada apa-apa. Karena ya datang ke kantor cuman cetak, pulang, nggak pernah ada WA, nggak pernah ada telepon, nggak pernah nanyain kayak, oh, hai lagi apa, udah makan atau lagi apa apa, ya, udah nggak makan. ada. Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Gila ini. Tapi itu tiba-tiba ada di lobi apartemen, tiba-tiba muncul jam 7:30 malam di kantor. Aku padahal kayak misalnya ngechat, ini lagi nggak enak badan di kantor, udah nggak ada kata-kata, oh ya cepat sembuh ya atau bla bla bla, nggak Nggak ada. ada. Tapi Nggak ada bentuk kata-kata perhatian. nggak ada, tapi langsung datang, langsung datang. Oh itu yang bener kayak gitu ya? Oh itu yang bener. Oh. Tapi langsung datang. Kayak 1 jam kemudian tiba-tiba udah ada di Enggak, parkiran. bagi certain people mungkin iya benar, tapi mungkin bagi certain people juga kayak ngapain sih lu datang? Ada mungkin yang kayak gitu ya. Kita nggak tahu ya. Kebetulan Ica suka yang kayak gitu, action. Oke. Nah ini gue penasaran nih. Pernah nggak di satu waktu kan Wisnu kan karakternya gitu ya, yang menurut gue untuk sebagai seorang cowok amazing banget. Less talk, more action, ya kan? Pernah nggak sih lu cuman kan Wisnu nggak pernah lagi di mana apa Iya, segala iya, macam, nggak jarang banget berkabar kayak Iya. gitu kan? Tiba-tiba ada gitu kan? Pernah nggak posisi Wisnu lagi tiba-tiba ada, lu lagi jalan sama cowok lain? Kan yang deketin lu banyak. Pernah nggak ada momen itu? Nggak ada. Enggak ada. Oh, berarti nggak ada yang lu gubris semuanya? Nggak ada. Emang pada saat di momen itu, tadi seperti yang Mas bilang, Mas dalam posisi yang lagi pasrah juga, lagi nggak pengen berhubungan. Aku juga sebenarnya dalam posisi yang lagi pengen semuanya berteman. Jadi pada saat orang-orang yang ngedeketin, emang lagi pengen temenan aja semuanya, nggak pengen ada yang serius dipacarin gitu. Oke. Jadi nggak pernah ada ketemuan, misalnya aku lagi jalan sama siapa terus Mas ngeliat, enggak, karena semuanya emang rame-rame aja, selalu jalannya bareng-bareng. Oke. Terus tadi lu ada satu yang pengen lu cerita tadi apa lu sempat kepotong tuh? Mungkin Ingat apa tadi? Oh iya ingat nih ada satu. Gue penasaran nih. yang mana ya? Yang Tadi tadi kamu lu ada, bilang. oh ada nih satu, cuman sempat kepotong Ya tadi. itu tadi Titan situ. Oh. Para Titans itu. Oh. Para itu. Lupa deh mau apa nih tadi. Potong. Tapi gini, akhirnya kan Ica akhirnya lama-lama ngeh kan bahwa seorang Wisnu Iya, Wardana iya. ini deketin lu nih, Ica. Kan yang namanya hati tuh nggak bisa dipaksain ya, ya kan. Tapi apa sih yang ngebuat seorang Ica ini atau Rizka ini akhirnya, gue tertarik juga nih sama Wisnu gitu. Sebenarnya lebih kayak ke personalnya sih. Aku kenapa bukan karena aku nggak tahu dia siapa ya. Maksudnya emang aku nggak tahu awalnya dia siapa kan. Tapi lebih ke personalnya aja sih. Dari pertama kita ngomong, ngerasanya orangnya kalem, terus apa adanya, nggak yang dibuat-buat yang gua nih cowok ganteng atau gimana gitu, enggak. Ya adanya dia gitu, ya udah gitu aja gitu. Terus plus actionnya itu sih, karena aku juga memang bukan tipikal cewek yang suka di lagi makan belum, udah pulang kerja belum. Nah, aku juga bukan tipikal cewek yang suka digituin gitu. Jadi begitu dia kayak, aku cuman ngomong, ya lagi nggak enak badan di kantor, datang 1 jam kemudian datang terus ngajak makan bareng,
Udah gitu dia pulang lagi. Itu kayak itu sih yang bikin kayak amazed aja sih. Oh ada ya cowok kayak gini gitu. Ini skala perspektif cowok jadi naik lagi nih. Gokil. Oke, sampai akhirnya kalian jadi pacaran. Itu ada prosesi tembak menembak gak sih? Nggak Nggak ada sama sekali. Jadi Nggak ada. gimana ya? Terus akhirnya kalian Nggak ada. Kita akhirnya kayak memutuskan jalan bareng aja. Buat aku kan kayak kalau aku udah ngebuka terus jalan bareng berdua, makan berdua ya berarti itu aku sudah membuka diri buat kamu bisa masuk hadir di kehidupan aku gitu. Jadi waktu dia ngajak makan terus kita ngajak makan berdua, kita jalan berdua, dia nganterin pulang kerja atau jemput kerja misalnya, ya itu aku udah ngebuka diri aku untuk ayo sama-sama gitu. jadi udah gak zaman tuh ya, zaman Tembak-tembakan. nembak gak ada gitu. ada. Tapi gue penasaran deh, tadi kan ngizinin ajak makan dan sering ya, maksudnya seorang Wisnu ngajakin makan bareng apa segala macem. Pernah gak sih kalian di momen kayak mau makan apa terserah? Ada gak sih? Atau siapa ya yang memilih mau makan apa? Karena itu kadang-kadang untuk sebagian orang ketika mau memilih makan ngomong terserah itu menjengkelkan loh. Iya benar. Terserah, yaudah kita makan ini, nggak mau. Yaudah kita makan, nggak mau. Katanya terserah, ya kan? Nggak ada sih kita. Nggak ada. Lebih Icanya ikut aku. Iya. Karena aku udah tahu apa yang dia suka. Misalnya kayak di Ben Hill aku udah tahu dia akan makan apa di Ben Hill. Apa? Sate Padang. Iya lagi. Sate Padang, Takanajuo. Kena juga. Oke. Udah. Masa ya sih setiap ngajakin makan itu terus? Enggak. Enggak, tapi Mas tuh memang bukan orang yang suka coba-coba kan. Maksudnya Iya. kan. Dia kalau udah itu satu ya udah Gitu. itu. Lah iya, setiap orang syuting keluar kota makannya apa nu? Sop buntut. Makan apa nu? Sop buntut. Ini udah puluhan kali kita keluar kota, setiap hotel pasti pesannya sop buntut. Ya kan paling compact dan paling Ya udah itu aja. Kayak aduh nu ini kayak enak nu. Coba Bang, ada menunya, ini menu. Aku mau cobain ini. Pas datang apa nu? Sop buntut lagi. Astaga gitu. Mas emang begitu. Jadi kayaknya makanannya itu aja ya. Kita paling pernah dicoba kayak nyoba sekali, tapi udah gitu balik lagi sate Padang. Kalau di Ben Hill ya. Iya. Jadi nggak pernah coba-coba. Tapi kembali lagi tadi Bang Wat bilang nggak ada yang bilang terserah deh gitu. Karena itu emang bikin jengkel sih. Terserah deh. Enggak, lebih kayak saya Makan misalnya ini, gitu. ada ide gitu. Makan Ya ini udah yuk. ayo aku ikut. Oh, Wisnu juga orang yang gitu ya? Ikut. Maksudnya ketika Ica ngomong Oh, ya makan boleh- ini, boleh ya juga udah nih. ayo gitu. Aku nanya ada apa aja menunya segala macam gitu. Jadi lebih kayak apa ya? Aku pengen tahu gitu. Gak yang yuk ikut, pokoknya ikut aja gitu. Ini lebih kayak saya misalnya makan di restoran A, aku nanya emang enak ya, ada apa aja menunya gitu, terus dijelasin. Jadi kayak ya seru aja, jadi akhirnya feedbacknya. Oh, tokatif juga berarti Ica. Karena Ya Kalau- PR jelas. iya, kalau aku dulu pernah aku bukan lulusan psikologis ya, tapi aku pernah belajar tentang how to act and react to others, to people. Alangkah baiknya pada saat kita ngomong sama orang itu, kalau misalnya aku misalnya aku A nih dan depan aku B, aku lebih yang nanya, bukan ngejelasin aku dan aku. Jadi aku lebih yang nanya, kamu maunya apa? hobinya apa, kamu sukanya apa gitu. Nanti dijelasin, akhirnya ada feedback lagi dari aku gitu. Soalnya kalau misalnya dua orang ngomongnya saling aku dan aku akan makin jauh nih, ya kan? Oh gitu. Kalau misalnya dua orang saling pengen tahu, jadi akhirnya kan jadi gini. Berarti Jadi- Mas Nunu juga tahu dong jadi makanan sinergi. favoritnya Ica apa? Favorit Wah. sih. Aku sih semuanya Dia apa favorit. aja dimakan sih. Oh gampang banget ya. Iya. Nggak Justru ribet jadi aku, cewek. iya, kalau aku yang lebih tahu Mas sukanya apa aja Karena gitu. Mas Nunu kalau untuk makan lebih picky sebenarnya gitu. Gitar ya. Heeh. Jadi kalau nentuin paling ya nentuin mungkin beda tempatnya tapi makanannya sama gitu. Oke, gue penasaran. Ica tahu seorang Wisnu Ardana kan akhirnya dari anak buah tadi kan. Sampai akhirnya tahu bahwa Wisnu itu adalah
adiknya dari Sarah Wijayanto dan kakaknya Adinia Wirasti itu kapan dan gimana tuh? Ada Saudara- pressure gak sih? Karena kan ini kan kakak dan adiknya cewek-cewek nih yang lumayan protektif nih. Enggak sih. Kapan ya? Tahu kapan ya? Nggak tahu kamu merasakan di fase itu nggak? Enggak. Kalau tahu sih dari awal udah tahu ya. Maksudnya Setelah begitu, tahu. Iya setelah Ah, tahu oke. ya Dia udah mencuri tahu gitu dia. Ya udah itu dia tahu. Tapi kalau ngerasa ada pressure sih enggak sih Kayaknya sih kayaknya. enggak. Jangan kayak aduh takutnya Enggak. mbaknya galak nih atau adiknya jutek ke gue gitu. Nggak ada. Enggak sih. Enggak ada sih. Kalau aku sih enggak ada sih. Maksudnya ya udah aku ya ini aku aja gitu. Ya pokoknya show must go on aja gitu. Ya suka bagus enggak ya nggak apa-apa. Iya. Aku lebih kayak gitu Karena sih. aku juga berprinsip gitu sih Bang Fat. Oke. Dalam aspek apapun ya. Jadi nggak ada rasa nanti kalau nggak diterima gimana ya, nggak gitu. Aku percaya kalau memang kami disatukan untuk bersama, pasti semesta juga akan mendekatkan gitu. Dari kedua belah pihak orang tua kalian juga dari awal tahu Mas Nunu ngenalin Ica ke ibu gak sih atau Iya, sebaliknya? ibu Ibu dulu. dulu. Pertama kali ibu Kamu dulu. diajak ke ibu dulu. Iya. Pertama kali ibu dulu. Ibu dulu. Ibu gimana komentar? Langsung suka? Langsung suka. Pertama kali ibu, terus baru Mbak Mas Adit ya. Aku dulu pernah punya doa sih. Ngomong sama ibu juga. Bu, doain ibu kalau Nunu punya pasangan, apalagi nanti bisa jadi istri. Nunu pengen istri Nunu tuh sayang sama ibu. Lahir batin. Ya mungkin didengar kali sama Tuhan dan semesta. Akhirnya ada nih. Nah kalau Ica sendiri ngenalin Mas Nunu ke keluarga, Ica kan asli Bandung ya? Bandung. Dikenalin ke keluarga apa? Wisnu ke Bandung juga? USA dia. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Orang Sunda asli. asli. Itu kapan tuh? Aduh lupa deh, kapan ya? Masih ingat. Yang Tapi ketemu langsung di tim. diterima keluarga juga ya? Oh iya. Pas keluarga lagi di Jakarta. Pas lagi di oke. keluarga lagi datang ke Jakarta, terus aku ajak makan bareng sama Mas sama keluarga. Deg-degan tuh keluarga langsung semuanya. Oh ramean. Ramean semuanya kayak Sampai adik-adik mama Kikuk kak dia? kikuk banget. Kaku sih, lebih kaku. Kaku karena bingung mau ngomong apa, jadi kayak diam. Tapi kebetulan untungnya ada kakak aku ikut, dan kakak sama Mas nggak terlalu jauh umurnya dan sama Jadi nyambung. hobinya sama, jadi nyambung. Ada yang mencairkan lah. dan kebetulan tahu kita juga Bang Fat tahu DMS. Ya nonton. Jadi ada obrolan yang bisa diobrolin ya. Kan ya kita juga sama ya, sesama introvert ya Mas Nunu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngobrolnya Introvert banget ya Bang Fat ya? nggak nyambung tuh kadang-kadang ya aku Bang juga Fat. diem biasanya gitu. Hah? Introvert dan Aligator. Apa hubungan introvert sama aligator anjing? Gila lu ya. Oke. Bang Fat sambil minum Iya ya. iya mangga. Ini Mas Nunu akhirnya mengajak nikah. Ini kan jadian kagak ada urusan nembak-menembak nih. Sampai akhirnya memantapkan hati bahwa she is the one. Jadi kalau misalnya ditarik dari pertama kali berjumpa nih Oktober 2022, aku menghitung kita pacaran itu dari November ish lah, mau ke Desember 2022. Jadi aku stepnya dari situ. Nunu karena kan nggak ada. Oke ada kita tembak. jadian ya, kita pacaran nggak ada gitu, tapi ngerasanya kayak kita udah pacaran deh. Iya, karena pada saat aku jalan sama dia, udah aku fokus sama dia. Nggak boleh ada pengaruh dari yang lain. Jangan kayak, boleh juga nih, ntar nyangkut yang lain, nggak bisa kayak gitu. Benar, sama gue juga gitu tuh karakternya. Udah fokus, akhirnya aku hitungnya dari 2022 November lah. Itu terus lumayan berjalan. Nah selama perjalanan hubungan aku sama Ica ini, kita banyak yang kita laluin gitu. Maksudnya macam-macam dia nemenin aku pameran mainan di Bangkok. Terus satu yang paling bikin aku terenyuh dan apa ya, bikin aku bisa bilang ke diri aku she's the one, karena Ica ini apapun yang aku lakukan dia suportif. Jadi dia jadi support system aku pada saat aku lagi nggak ada support system.
Oke. Dan beneran bisa kayak, ayo mas, bisa gitu. Jadi entitas ini berjalan juga ya karena dia juga. Jadi kayak bikin grand plan segala macam. Wah ini mas ini kita bisa kok entitas jadi besar terus apa segala macam gitu ya udah akhirnya berjalan terus banyak yang kita laluin segala macam. Ups and down juga banyak. Ya udah akhirnya kita berdua sepakat kayak ya udah semakin tahun kita kayak yuk kita makin naik ke jenjang yang lebih serius yuk sampai akhirnya kita sepakat ya udah kita semoga bisa menikah gitu. Wow. Gak mudah sih Bang Fat. Iya. Dari kan akhirnya kalian menikah di 2024 ya kemarin. 2025. 2025. Januari 2025. Januari 2025. Berarti kan kalian perjalanannya dari 2022 akhir ya sekitar 2 tahunan lebih dikit lah ya. Kurang lebih. Sampai akhirnya memantapkan hati kayak yaudah deh kita menikah. Persiapannya sendiri sampai dari berarti kan Mas Nunu ngelamar dulu gak sih atau kayak guys nikah yuk gitu atau gimana tuh? Lamaran secara Lamaran yang kita berdua aja yang berdua. enggak. Apa sih namanya? Iya. Yang kalau misalnya di film-film tuh kayak enggak ada. Will you marry me gitu. Nggak ada. Cuman lebih ngebawa masing-masing keluarga aja sih ketemu gitu. Iya. Oh langsung acara gitu ya. Nggak serius. Bukan acara cuman lebih kayak Ya, ngobrol dinner, pertemuan keluarga aja. pertemuan keluarga dinner intimate lah gitu. Sambil mengutarakan niat kita tuh seperti apa ya udah akhirnya ya udah di apa ya sama apa sih istilahnya diberkati masing-masing orang tua. Oke, persiapannya nih sampai menuju hari H di Januari 2025 tuh berapa lama? Persiapan panjang gak sih? Karena kan gini, karena waktu kalian menikah itu treatmentnya tuh sama seperti beberapa selebriti tanah air. Yang mana tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba dang nikah. Ini kalian terinspirasi atau memang kalian nggak pengen memang pengen intim? Karena emang dari nikahan emang intimate karena memang keluarga semua doang yang Ya datang. aku pun kan juga di sosial media aku, which is di Instagram aku nggak pernah post foto aku sama dia kan, at all. Oh iya lagi. Enggak pernah. Karena buat aku ya, this is my private life. Aku nggak mau kayak mesra apa segala macam. No, ya udah, this is ya udah for me aja, for us aja. Tapi di balik itu semua lebih dari sekedar foto ya. Actionnya tuh gokil gitu ya. Wow. Wah standar pria naik lagi nih, pusing. Tapi part tersulit nih saat nyiapin pernikahan ada gak sih? Pasti kan ada selama kalian perjalanan pacaran sampai menuju pernikahan itu pasti ada up and down-nya dan segala macam gitu kan? Lebih ke bukan menyocokkan ya, lebih mensinergikan prinsip. Kita ini kan bisa dibilang complete stranger, aku sama Ica. Terus kita dari kultur yang lumayan berbeda gitu. Ica berarti kan USA ya, Sunda. Mas Nunu Jawa. Culture-nya lumayan beda walaupun ada Jawa-Jawanya. Beda dengan prinsipnya masing-masing lah itu yang kita mencoba untuk mensinergikan terus tuh. Ya walaupun ya pasti ini hal wajar sih, friction pasti ada gitu, pergesekan pasti ada yang bikin kayak aduh bisa nggak ya, aduh gitu. Berarti sempat ada di fase itu dong kalian selama pacaran 2 tahun lebih ini kan? Been there done that. Oke. Sampai yang gemes pun ada gitu kayak aduh ya udah akhirnya Ada. aku sih cuman berdoa aja sih sama Tuhan semesta ya kalau misalnya memang Ica ini untukku dekatkanlah, beri kami jalan yang nggak mudah ya, maksudnya yang jelas jadi supaya kita bisa pasti langkahnya gitu aja sih. Wow. Oke, untuk kesulitan sendiri persiapan pernikahan nih, ada sulitnya nggak sih? Karena kan ini kan jatuhnya Mas Nunu kan cowok ya. Kalau dibilang satu-satunya enggak kan lu punya adik cowok juga. Cuman kan yang pertama cowok nikah nih. Gitu kan. Ada kayak aduh
Kalau nikah tuh kayak harus pakai adat ini, nggak bisa pakainya ini segala macam. Ada cekcok itu juga nggak sih? Atau apa nih yang sulit dari persiapan kalian menikah? Gak ada sih, karena kita memang udah sepakat kayak yang penting kita sah aja dulu. Yang penting pokoknya aman aja deh dulu gitu. Dengan ya maksudnya nggak berharap ini harus besar-besaran, nggak harus ada lamaran yang bagaimana, nggak harus nikah yang bagaimana. Jadi kita udah sepakat bahwa pengennya memang yang penting sah aja dulu gitu. Orang kita malah pengennya akad tok. Iya. Terus Tadinya tuh beneran, niatnya malah akad yang cuman bener-bener jadi, keluarga inti. Aku, Ica, orang tua Ica, udah itu tok. Oh tadi planningnya cuma mau Pengen gitu. ya. Justru kan nggak mungkin ya, karena kan ada orang tua. Nah ini akhirnya orang tua ini yang kayak ya udah kalau gitu dilebarin lagi. Malah tadinya nggak ada sepupu ya. Tadinya nggak ada sepupu, akhirnya lebar lagi jadi ada sepupu gitu. Karena orang tua paling itu aja sih. Tapi Jadi yang emang benar-benar intimate banget ya akhirnya tetap ya. Iya. tapi karena kita memang udah sepakat pengennya kayak gitu ya. Oke, nah gini kan biasanya nih yang teman-teman gue suka cerita gitu kan ketika mereka udah menikah, katanya bener nggak sih ketika sudah menikah itu pribadi masing-masing tuh akhirnya ada yang berbeda atau mungkin kayak gue baru tahu ternyata dia kentutnya bau. Enggak sih, bukan kentut ya, kayak ternyata dia tuh beda ya gitu. Mas Nu beda nggak orangnya ketika sudah menikah sama Ica ataupun sebaliknya? Ica ada bedanya nggak sih sama Ica yang kalian zaman pacaran sama nikah? Karena ya itu zaman nikah sama zaman pacaran itu katanya totally different. Aku dulu apa Atau kamu dulu bener nih? apa enggak tuh? Gue belum pernah ngalamin soalnya kan. Gitu. Jadi kalau aku dulu ya. Ya. Aku dari awal pada saat aku memperkenalkan diriku sama Ica ini, this is me, this is Wisnu Hardana. Aku seperti ini apa adanya. Jadi mau manis mau pahit, aku spit it out. This is me. Supaya apa? Supaya dia pada saat menjalani proses berhubungan sama aku itu nggak kaget. Jadi udah aku kasih tahu ini aku gitu. Jadi aku juga pernah bilang sama dia dari awal. Kamu kalau misalnya ada apapun yang ingin kamu lontarkan ke aku, either itu manis, pahit segala macam, spit it out aja. Gitu. Tapi aku berubah nggak katanya habis nikah? Enggak sih. Justru gini, ini yang unik ya. Ini karena aku juga dapat pujangan dari sebelum aku nikah berapa hari sebelum aku nikah. Dari siapa nih dapat pujangan? pujangan dari adiknya uti aku, nenek aku dari adiknya ibu. nenek, oke. Bikin. Wisnu bikin vibe pada saat setelah menikah itu sama seperti kalian pacaran. Oke Uti, siap. Oh udah ada pesan itu ternyata. Dan Ditambah pesan itu, jadi kayak oh ya udah. Jadi akhirnya ya. setelah menikah sama sih, aku juga ngerasa nggak Jadi ada emang perbedaan. vibe-nya jadi kayak Kayak pacaran. Aku berapa kali ngomong ya? istri ya. Lu suami ya? Gitu. Ada Berapa ada kali rasa itu. bilang kayak kalau kita lagi di jalan berdua, rasanya kayak masih pacaran aja gitu. Oh gemes banget. Nah Nggak ada. akhirnya pesannya Uti tuh terwujud Iya, kan? iya. Gitu. Oh iya gitu. Dan kalau misalnya kita bisa bawa vibe itu terus, ya akhirnya itu yang jadi nguatin kita dalam satu hubungan gitu. Apalagi suami istri ya Bang Fat. Karena aku dalam hubungan akhirnya aku menjadi seorang suami ya. Yang aku inginkan adalah istri aku ini bisa menjadi pasangan hidup iya, adik dalam hidup iya, kakak dalam hidup iya, teman gila juga iya. Aku selalu mencoba untuk aku sama Ica nih kita jadi tim yang kompak, bisa ketawa bareng, bisa nangis bareng. Jadi kompak gitu. Itu yang prinsip yang aku bawa dari awal sampai. Dari awal ketika udah mau mulai membangun keluarga inilah ibaratnya gitu ya. Iya. Nah kalau dari Ica sendiri? Iya sama sih, nggak ada. Pertama nikah kayak nggak ada yang ngerasa beda kalau dari Mas, karena ngelihatnya Mas aku udah ngerasa tahu waktu sebelum nikah Mas memang begitu dan gak neko-neko gitu. Jadi nggak
kayaknya dari awal aku udah ngerasanya nggak akan berubah kok abis nikah. Ternyata bener nggak berubah kok, sama aja sama kayak kita lagi pacaran gitu. Cuman mungkin kagetnya kayak kalau lagi tidur kadang-kadang dia suka kaget, aku suka ngeliatin mukanya, oh ini suami aku gitu. dia berapa kali nanya, ngapain sih kamu kalau tidur ngeliatin muka aku ya? Itu aku kayak baru, oh ini ya suami aku gitu. Tapi selebihnya kalau dari karakter apa sama sih, nggak ada yang berubah. Jadi sampai detik ini nggak pernah ditanya, kamu udah makan belum? Enggak. Tetap enggak ada. Enggak. Dan ini Bang Fat, aku juga menerapkan prinsip ini. Fondasi buat aku ya, menghormati istri aku, sayang, dan selalu menjalin komunikasi. Compromise terus all the time, tiap saat. Itu sih yang apa ya, jadi bekal lah buat aku. Dan akhirnya aku terapin sampai sekarang, ya sampai nanti akhir hayat ya aku terapin terus supaya bisa sama-sama gitu. Yang penting kita kayak aku ada acara pergi, Mas ada acara pergi, enggak yang kamu udah makan belum, kamu udah sampai belum, aku enggak gitu sih Mas. Yang penting enggak. Oh tetap sama aja kayak dulu gitu. Sama aja. Jadi perhatiannya bukan cuma nggak melalui chat atau kata-kata ya? Enggak. Mungkin Paling kalau misalnya di telepon, Mas nelfon, Mas tahu posisi aku di mana, aku bilang aku udah di sini sama siapa, udah. Buat Mas itu udah kayak udah clear gitu. As long as dia mau pergi sama siapapun, mau kemana pun, as long as aku tahu dia safe and sound, dah. Karena I know she has a private life juga. Punya teman-temannya. Tetap menghargai itu ya? Oh iya harus. Iya. Kita sama-sama begitu. Mas juga kalau pergi, dia mau pergi sama teman-temannya, ya udah gitu. Aku enggak yang kamu di mana? Pulang dong segala macam. Jadi ya aku pengen dia enjoying her life juga gitu dengan private life-nya dia, dengan teman-temannya, dengan siapapun itu gitu. Wow, luar biasa ini pasangannya. Jadi contoh buat kita yang masih single. Ya. Mungkin nggak semuanya sama ya. Ada sebagian orang yang kayak pengen diperhatiin, bentuk perhatiannya kayak gitu. Tapi kalau Mas tuh bentuk perhatiannya nggak kayak gitu. Tapi Ica masalah nggak sih dengan Wisnu kan suka banget nih sama yang namanya Godzilla tuh ya. Iya. Ya lu tahu sendiri lah kamarnya penuh dengan Godzilla tuh ya. Agak ganggu nggak sih itu dengan Godzilla sampai detik ini kayak mukanya sama semua? Enggak bang, beda mukanya. Itu sama semua. Sampai akhirnya gue dilihat nih tipe yang ini kayak, oh iya ada bedanya tapi kan beda. Maksudnya nggak jauh beda gitu kayak agak ganggu nggak sih sama kesukaan-kesukaannya. Akhirnya fun fact seorang Wisnu Hardana tuh suka banget sama Godzilla gitu. Enggak sih, malah aku yang sekarang kayak Mas bawa dong Godzilla-nya sebagian ke rumah kita gitu. Itu satu kamar full loh Godzilla. Iya. Keliling satu kamar itu. Tadinya dia tuh nggak mau bawa, akhirnya aku bawa. Sekarang beberapa 30 biji ada aku bawa. Itu tuh beberapa 30 biji itu baru sedikit. Fun fact-nya lu punya berapa Godzilla? Jujur. Waduh, nggak bisa dihitung. Ratusan? Lebih? Iya, ratusan. 200? Kurang lebih lah. Sampai kecil-kecilnya? Lebih. 200 lebih ya? Dari yang kecil sampai yang gede banget. Iya. Iya, gue juga bingung kenapa lu bisa suka sama Godzilla? Dari kecil sih. Jadi bapak itu pada saat memperkenalkan aku sama, ya itu masih zamannya video ya. Antara Gundam, enggak Gundam. Ultraman atau Nah, Ultraman ini. Bener nih. Ultraman atau Godzilla, dan lagi pula di Ultraman itu kan ada ultra kaijunya, which is monsternya. Monsternya mirip Godzilla. Nah, jadi pada saat aku ngeliat Ultraman, aku lebih tertarik ke monster-monsternya, bukan ke Ultraman-nya, bukan ke Ultraman yang hero-nya segala macam, justru malah ke monsternya. Terus adalah dikenalin sama bapakku Godzilla. Wah, udah makin jatuh cinta deh dari TK aku. Wow. Terus akhirnya aku udah dewasa, aku juga udah bisa bekerja dan menghasilkan uang, aku balas dendam. Ajar lu semuanya. Jadi di sekamar tuh Goji. Goji semua itu. Nah, oke, Cak, ini sedikit nih. Kan lo tahu ya, Wisnu nih bersama dengan keluarga dan juga di DMS kan
bisa ya kan, bisa melihat hal-hal ini. Lu juga termasuk orang yang sensitif gak sih? Iya. Enggak. Iya, dari keluarganya iya. 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 Tapi aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa lihat ya. Tapi Mas Nu waktu pertama kali ketemu dia di balik meja itu tahu dia ada kodamnya? Ada kodamnya. Kodamnya Sonic. Enggak sih. Sony. Aku sempet ini sih kayak sambil bercandaan sih Bang Fat. Kayak mau afirmasi. Misalnya lagi jalan gitu ya. Ada rumah kosong. Coba deh kamu ngelihat situ. Aku udah sensing. Oke ada itu. Aku keep aku sendiri. Ya kayak biasa lah kayak Mas Nunu selalu melakukan hal tersebut Ya. ke gua gitu kan. Ya udah terafirmasi. Spotnya di mana, lu kayak gimana bisa. Itu tapi kan cuma bayangan ya. Maksudnya aku nggak Oh iya ngeliat. sama, gue juga dapetnya kadang-kadang bayangan atau yang dikirim ke otak kita melalui perasaan. Jadi kadang-kadang gue Karena kadang-kadang suka wifi, mengganti, karena- enggak gue gak pernah ngeliatnya. Kayak Iya. gak gitu deh, gue ganti nih otak gue. Gak Nggak bisa bisa. balik lagi. Gak bisa balik lagi. Itu agak aneh sih untuk gue. Oh iya maksudnya gitu Bang. Aku tuh nggak pernah lihat yang wujud. Lihat gitu enggak. Cuman kalau disuruh kayak beberapa kali mana? di apartemen terus Oh, mau iya, di mana iya, segala Coba macam. cerita dong. Lu tuh termasuk orang yang penakut gak sih Cak? Penakut banget. Wah apa nih? Fun fact nih pulang penelusuran enggak ya? Ya, nggak apa-apa. Fun fact tuh. Fun fact-nya apa tuh? Boleh. Kan Bang, kita kan kalau penelusuran itu kan kita bisa pulang jam 3, jam 4 pagi ya. Iya, jam 3, jam 4 Bahkan pagi bisa kita pulang. subuh kan. Iya, bisa subuh, Apalagi kalau benar-benar. misalnya lagi di luar Jakarta gitu. Aku pesan dari awal sih. Sayang kalau misalnya aku penelusuran, aku kerja, udah waktunya kamu tidur, past your bedtime, tidur aja, udah. Jangan ditungguin. Jangan ditungguin karena pulang bakal pagi kan. Iya. Ini enggak, masih bangun, masih melek-lek. Kenapa? Takut. Hah? Nungguin Mas aja nungguin Mas pulang baru aku tidur. Oh. Gimana ya kan kadang-kadang juga aduh. Kan maksudnya kasihan juga gitu loh Bang Fat. Iya. Masih mikirin kasihan loh dia. Enggak akhirnya pada saat syuting karena ini udah kejadian berapa kali ya. Kayak 1:30 pagi. Udah tidur belum ya? Kayaknya belum tidur nih. Bener belum tidur. Tidurlah. Iya, sepenakut itu aku Bang. Aku sepenakut itu. Mas misalnya lagi nganterin temennya gitu, baru ke rumah kita, terus Mas kayak nganterin temennya, terus kayak nungguin temennya dapet ojek online ya, gitu. Kan lama tuh, aku bisa krik setengah jam kemudian aku tuh, Mas masih lama nggak di bawahnya? Gitu. Oke, sebentar. Cak, kan dulu sebelum deket sama lu sendiri juga nih. Iya. Lu juga kayak gitu takut? Iya, penakut. Aku tuh penakut banget. Setiap kali dia live gitu ya. Banyak yang bilang, Kaica kapan ikut penelusuran? Tidak akan pernah kayaknya. Mas yang jawab tidak pernah. Di belakang aja ya ngurusin kita semua ya. Iya. Atau ya kalau mau gitu ya Bang Fatih kali-kali ke lokasi ya. Ikut. Ya main aja main. Heeh. Lu tau gak, ini ada fun fact juga nih dari gue nih. Gue juga punya fun fact nih. Jadi kemarin kita itu habis syuting keluar kota ke Surabaya. Ya kan? Nah, video episode Surabaya itu udah hampir 10 juta orang yang nonton tuh. Iya, iya. Fun fact-nya adalah, jadi waktu pas gue nyampe Surabaya adalah gue 1 hari setelah full tim ngumpul di Surabaya. Karena gue habis syuting yang lain. Iya. Gue nyampe, cuman kan kalian memang belum syuting nunggu gue kan. Terus gue sempet nanya ke bos Q, ke Nio. Gue tidur sama siapa? Sama Wisnu. Hah? Emang boleh? Gue sempet nanya gitu. Kan Wisnu udah nikah. Kan Ica gak ikut PA. Oh iya. Gue sempet, emang sih? Gak takutnya kan Mikirnya Wisnu ikut pengen. ya. Hah? Mikirnya ikut ya Bang. Mikirnya, satu mikirnya ikut, mikirnya kedua kayak Mas Wisnu pengen punya privacy. Gitu. Ternyata sama aja gak berubah. Ya, nggak Gitu. berubah. Awan kalau keluar kota kan harus sama Bang Fat. Iya selalu. Dan tetap bakatnya sop buntut. Sab buntut. Oke. Wisnu Harena dan Ica. Thank you for coming. Tapi ini pertama kali Wisnu cerita loh. Jadi gue berapa kali setiap keluar kota sama Wisnu gak pernah cerita sedetail ini tentang kedekatan kalian. Pokoknya Hanya di survei saja. hanya ya ada kayak Bang Fat, Ica gitu kan. Gue berapa kali Iya, video iya. call Iya, iya. kayak halo Ica gitu kayak
kok gue gak dikenalin, cuman baru video call, cuman kayak gitu kayak ini bener gak sih gitu. Karena gue ngelihat ya maksudnya Wisnu kan juga sempet beberapa kali, nggak ada yang satu doang yang gue tahu deket. Tapi mukanya tuh kalau video call tuh tidak se-happy kayak video callan sama lu. Kan gue saksi hidup. Iya, saksinya Bang. Gue saksinya. Kayak sama mungkin mantan ya, mantan Bang sebelumnya. Fat video call sama siapa aku tahu. Siapa? Siapa? Apa Mos? Ya video call sama anak-anak kan? Sama siapa gue video call? Gue aja lupa. Teleponan juga. Oh ya. Udah cut kok. Gua angkat lu Mos.